Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 9 ayat 4, firman Tuhan menyatakan, dan Tuhan akan membuat perbezaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Sahabat semua, kita membaca dalam Keluaran 9 ayat 1 hingga 7 tentang satu lagi tulah yang ditimpakan Tuhan kepada Mesir. Tuhan berkata kepada Musa, pergilah kepada Fir'aun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pelayannya, supaya aku dapat menunjukkan tanda-tandaku di hadapan mereka. Kemudian Tuhan menurunkan wabak penyakit yang mematikan segala ternakan di Mesir. Sementara ternakan bangsa Israel tetap selamat. Mari kita renungkan. Mengapakah Tuhan menimpakan tulah ini yang kelihatan keras dan menakutkan kepada Mesir? Dan apakah yang boleh kita pelajari untuk hidup rohani kita hari ini? Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya. Tulah ini bukan sekadar hukuman, tetapi tanda kuasa Allah. Tuhan ingin dunia melihat bahwa hanya Dia yang berkuasa atas segala kehidupan, termasuklah ternakan, manusia, dan alam semesta. Dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi situasi yang berada di luar kawalan kita. Peristiwa yang menakutkan atau penderitaan yang tidak dijangka. Situasi-situasi ini dapat menjadi cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kita belajar bergantung sepenuhnya kepada-Nya, bukan kepada kemampuan manusiawi kita. Perlindungan Tuhan bagi umat-Nya. Ternak Israel selamat dari penyakit yang menimpa ternak Mesir. Di tengah kesukaran, Allah melindungi orang yang setia kepada-Nya. Ini adalah janji yang menenangkan hati kita. Walaupun dunia penuh bahaya, Tuhan menjaga orang-orang yang memilih untuk taat dan percaya kepada-Nya. Hidup rohani kita berkembang ketika kita percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Dalam pergumulan, kita boleh tenang, mengakui dan mengetahui bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kesadaran akan keadilan dan akibat kedegilan. Tulah ini juga mengingatkan kita bahwa dosa dan ketidakadilan mempunyai akibatnya. Fir'aun menolak perintah Tuhan dan Mesir menanggung akibatnya. Dalam kehidupan rohani, menunda pertobatan atau menolak Tuhan membawa kepada penderitaan yang sebenarnya boleh dielakkan. Kita diajak untuk memeriksa diri. Adakah kita menunda untuk berbalik kepada Tuhan dalam hal-hal kecil? Kesetiaan kepada Allah bukan sekadar ritual atau kata-kata, tetapi tindakan dan ketaatan yang nyata. Ini menekankan bahwa setiap tindakan membawa akibat, baik dalam konteks rohani maupun kehidupan sehari-hari. Tulah ini mengingatkan kita bahwa kedegilan hati dan penolakan terhadap Tuhan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga berimpak kepada lingkungan di sekitar kita. Seperti yang terjadi pada Mesir. Dari perspektif rohani, hal ini mengajarkan kita pentingnya penilaian diri secara konsisten. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menunda untuk melakukan kebaikan atau berbalik daripada kesalahan kecil yang tampak remeh? Renungan ini menuntun kita untuk memahami bahwa Tuhan peduli pada integriti hati dan konsistensi hidup kita.
dan bahwa pilihan untuk taat atau menderhaka membawa konsekuensi yang nyata, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekeliling kita. Panggilan untuk percaya dan bertindak. Musa dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan, meskipun dia menghadapi penolakan daripada Firaun. Ini mengingatkan kita bahwa menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang memerlukan keberanian untuk bertindak walaupun di tengah penolakan atau kesulitan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi agen damai, kasih, dan kebenaran Tuhan. Keberanian rohani lahir dari kepercayaan penuh bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 9 ayat 1 hingga 7 mengajarkan kita beberapa hal penting. Kuasa Allah tidak tergoyahkan, perlindungannya nyata bagi yang setia. Konsekuensi dosa adalah nyata dan kita dipanggil untuk hidup taat serta percaya. Dalam menghadapi kesukaran atau ketidakpastian, kita belajar berserah, percaya, dan bertindak menurut kehendak Tuhan. Sebagai refleksi pribadi, adakah kita melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Adakah kita bergantung kepada Tuhan atau hanya kepada kemampuan diri sendiri? Bagaimanakah kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh tentangan ini? Marilah kita belajar daripada tulah ini. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk mendorong kita hidup dalam iman, ketaatan, dan kebergantungan penuh kepada Allah. Dengan begitu, hidup kita akan menjadi kesaksian nyata kuasa dan kasih Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.